Tahun 2016, smartphone kelas menengah ini pernah menarik perhatian para konsumennya dengan banyaknya berbagai nilai positif saat memakai kedua device ini, terutama pada kualitas desain dan ketahanan baterainya. Mungkin kalian juga pasti banyak yang tahu dengan dua device ini. Ini dia Samsung Galaxy J7 Prime dan Samsung Galaxy J5 Prime. Di channel Second Hand Again, saya Aris. Di video kali ini saya tidak akan mereview melainkan hanya mengajak kalian untuk flashback sebentar mengenang tentang kabar kedua HP ini. Kedua HP ini dulunya memang lumayan banyak banget peminatnya. Apakah kalian juga termasuk pernah memilikinya? Terutama yang paling sering diucapkan konsumen ketika ditanya soal HP ini. Apa sih bos kelebihan dari kedua HP ini? Dan mereka kebanyakan menjawabnya adalah sinyalnya bagus, baterainya awet, dan operasionalnya simple. Apakah kawan-kawan yang melihat video ini juga menjawabnya seperti itu? Kasih tahu jawabannya di kolom komentar. Sebelum kita masuk otak-atik kedua HP ini, saya konfirmasikan dulu untuk masalah harga rata-rata secondnya sekarang kedua HP ini. Untuk harga Samsung Galaxy J7 Prime saat ini rata-rata berkisar di antara 900.000 sampai 1,1 juta dalam kondisi second. Untuk Samsung Galaxy J5 Prime, harga secondnya sekarang berkisar di antara 700.000 sampai 900.000. Dan semua tergantung pada kondisi barangnya juga ya bosku, karena kedua HP ini sudah tidak produk baru lagi. Sebelum masuk pada spesifikasi, kita lihat build quality-nya terlebih dahulu. Kedua HP ini mempunyai bentuk struktur desain bodi yang sama dengan berbahan material metal dan frame aluminium yang terlihat masih lumayan sama-sama kokoh. Komponen dan tombol-tombolnya juga sama seperti peletakan adanya tombol power, output mono speaker, tombol volume up down, jack audio 3,5 mm, dan lubang konektor charger yang masih menggunakan micro USB. Dan kedua HP ini juga sama-sama menyediakan triple slot card, yaitu dual on SIM standby dan slot tambahan untuk memori eksternalnya. Jaringannya sudah 4G ya bos. Pada bagian layar, kedua HP ini mempunyai ukuran layar yang berbeda, yaitu Samsung Galaxy J7 Prime memiliki ukuran layar 5,5 inci, sedangkan Samsung Galaxy J5 Prime memiliki ukuran layar 5 inci. Begitu pula dengan resolusi layarnya juga. Samsung Galaxy J7 Prime beresolusi Full HD Plus dengan panel IPS TFT 16 juta warna, belum AMOLED. Juga dengan Samsung Galaxy J5 Prime beresolusi HD Plus TFT, juga belum berpanel AMOLED, namun sudah mempunyai proteksi layar dengan Gorilla Glass. Kedua HP ini masih memiliki bezel tebal atas dan bawah, dan juga masih mempunyai home button yang berada di bagian bawah layar. Sekalian juga tombol home button itu juga bisa digunakan untuk biometric fingerprintnya. LED notifikasi juga tersedia pada kedua device ini, dan juga sama-sama belum menyediakan fitur NFC. Dan kita masuk pada spesifikasinya. Untuk Samsung Galaxy J7 Prime lebih unggul dari J5 Prime, yaitu membawa chipset Exynos 7870 octa-core dengan dukungan RAM 3GB dan internal dengan dua pilihan, yaitu 16GB dan 32GB. Kamera utama 13 megapiksel dan 8 megapiksel untuk kamera depan. Operasi sistem Android-nya masih menggunakan versi Samsung Experience dengan basic Android Marshmallow 6.1 yang bisa diupdate hingga Oreo 8.0 dan mempunyai kapasitas baterai 3300 mAh. Sedangkan untuk J5 Prime masih membawa chipset Exynos 7570 quad-core
dengan dukungan RAM 2GB dan internal 16GB. Kamera utama 13 megapiksel dan 5 megapiksel untuk kamera depan. Operasi sistem Android-nya juga masih menggunakan Samsung Experience dengan basic Android Marshmallow dan mempunyai kapasitas baterai 2400 mAh. Untuk pengisian daya, kedua HP ini belum support fast charging, sehingga untuk pengisian dayanya kita memerlukan waktu yang cukup lama, hingga 2 jam lebih untuk pengisian daya dimulai dari 1% hingga terisi penuh. Kalau disimpulkan, mengisi daya baterainya lama, namun ketahanan baterainya juga lama. Ketika dulu saya memakai kedua HP ini, memang benar sih, baterainya cukup awet. Dipakai untuk operasional, bermultitasking juga kedua HP ini masih lumayan berjalan dengan baik. User interface yang dirasakan juga lumayan tidak begitu mengecewakan. Dan baterai bisa bertahan seharian untuk pemakaian harian normal. Sering juga saya melihat orang-orang di luar sana masih banyak yang menggunakan kedua HP ini hingga saat ini. Diajak untuk bermain game yang ringan-ringan juga masih awet juga baterainya. Oh iya, tidak direkomendasikan untuk bermain game berat ya bos, nggak akan kuat. Namun jika untuk dites performanya, saya lebih condong kepada Samsung Galaxy J7 Prime. Karena Samsung Galaxy J7 Prime lebih unggul untuk masalah spesifikasi jika ingin dites performanya. Dan jika ada pertanyaan apakah kedua HP ini masih mumpuni jika dipakai di tahun 2020 ini, saya lebih merekomendasikan Samsung Galaxy J7 Prime daripada Samsung Galaxy J5 Prime. Karena apa? Karena di era saat ini dengan banyaknya aplikasi baru seperti contoh sosial media yang paling banyak digemari para pecinta dunia maya maupun bisnis ataupun yang lain, kita diharuskan memiliki smartphone setidaknya memiliki ruang penyimpanan 32GB dan dukungan RAM 3GB untuk kinerja mesinnya agar saat pengoperasiannya tidak ngos-ngosan. Karena RAM 2GB dan internal 16GB kalau dipakai untuk saat ini, saya rasa sangat ngos-ngosan banget jika dipakai untuk penggunaan atau pengoperasian bermultitasking untuk saat ini. Dan juga untuk penyimpanan file jenis apapun, penyimpanan 16GB kayaknya udah kurang. Menurut kalian, setujukah dengan apa yang saya omongin tadi? Tulis jawabannya di kolom komentar ya bos. Dan yang terakhir, belilah smartphone sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan keinginan kalian. Cukup sampai di sini dulu, kita flashback pada Samsung Galaxy J7 Prime dan Samsung Galaxy J5 Prime. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, kalian bisa like, dislike aja jika tidak berkenan. Jangan lupa subscribe jika video ini ngebantu untuk kalian. Share bila perlu di-share. Second hand pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Dan bye.